Snoke Hurgronje, sosok yang bukan saja terkenal di masa lalu, namun juga hingga masa kini. Lahir di Oosterhout, sebuah kota di selatan Belanda, pada 8 Februari 1857. Ia menimba ilmu di jurusan teologi Universitas Leiden, dengan mata kuliah bahasa Arab dan Ibrani. Tahun 1878, ia mendapatkan gelar dalam bidang teologi dan bahasa Semitik. Setahun kemudian, melanjutkan studi doktoralnya dalam bahasa Semitik. Snoke muda pada tahun 1880 mempertahankan disertasi doktoralnya yang berjudul Het Mekkaanse Feest, Perayaan Mekah, dan meraih gelar doktoral dalam bahasa Semitik. Dalam disertasi yang membahas ibadah haji ini, ia merujuk kepada Al-Quran dan tafsir karya ulama sehingga mampu menciptakan reputasi sebagai orientalis yang mampu merujuk ke sumber-sumber primer. Pada tahun 1881-1887, ia menjadi seorang orientalis muda setara Theodor Noldeke dan Ignaz Goldziher, yang mengajar di institusi bagi pegawai-pegawai Hindia Belanda di Leiden. Snoke juga terlibat polemik mengenai Islam, salah satunya adalah Helwege van den Berry, seorang orientalis terkemuka yang menulis mengenai Islam di Hindia Belanda. Snoke mengkritik karya van den Berry tentang fiqh dan menyebutnya hanya bergantung pada sumber sekunder dan tidak merujuk pada sumber-sumber dari Arab. Reputasinya semakin meningkat saat ia ditunjuk berangkat ke Arab. Keberangkatan Snoke tak lepas dari peran J.A. Cruydt yang bekerja sebagai konsul Belanda di Jeddah. Pada tahun 1878, Cruydt mengisi kuliah di Amsterdam, yang menekankan pentingnya pemuda Belanda yang memiliki hasrat dan pengetahuan bahasa untuk menyelidiki Arabia. Hal ini terkait dengan kepentingan Belanda yang mencurigai Mekah sebagai penyebaran pan-Islamisme bagi para haji dari Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, pada 7 Mei 4 tahun kemudian, harapan Cruydt terpenuhi. Pada 7 Mei 1884, Cruydt menulis kepada Menteri Luar Negeri Belanda mengenai keberangkatan Snoke Hurgronje mengenai kemungkinan kepergiannya ke Jeddah, di mana berkumpulnya para penganut agama Islam dari seluruh penjuru dunia. Kepada Menteri Luar Negeri Belanda tersebut, tak lupa Cruydt mempromosikan Snoke sebagai sarjana yang memahami segala hal tentang Islam dan peran penting yang akan dijalankannya. Snoke akhirnya berangkat ke Tanah Arab dengan biaya 1.500 dari pemerintah. Keberangkatan Snoke memberi arti penting, bahwa sejak awal, meski memiliki ketertarikan untuk memperdalam ilmunya mengenai studi Islam di Mekah, tetapi itu hanyalah berkaitan dengan kepentingan politisnya sebagai seorang orientalis. Pada 28 Agustus 1884, Snoke bersama Cruydt tiba di Jeddah. Ia kemudian tinggal di kantor konsulat Belanda. Snoke memiliki hubungan dengan orang-orang pribumi Hindia Belanda sebagai informannya, salah satunya adalah aristokrat asal Banten, Raden Aboe Bakar Djadjadiningrat, yang terus berlanjut walau Cruydt sendiri setahun kemudian meninggalkan Jeddah untuk bertugas di Penang. Cruydt pernah bekerja sebagai administrator di Aceh selama tahun 1873-1875 dan berpartisipasi dalam politik blokade perairan Aceh yang mengakibatkan kelaparan. Cruydt menulis buku mengenai politik blokade di Aceh yang berjudul Aceh en Acehers, Twee Jaren Blokade OP Sumatra s Noordoostkust dan diterbitkan pada tahun 1877. Kiprah Snoke sendiri menjadi kontroversial ketika ia berhasil memasuki kota Mekah pada Februari 1885 atau 5 bulan setelah menginjakan kaki di Jeddah. Mustahil bagi orang bukan Islam untuk diizinkan memasuki kota Mekah. Namun Snoke dapat melakukannya setelah ia diketahui secara terbuka memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Abdul Ghaffar. Pada tanggal 1 Januari 1885, Snoke pindah ke rumah seorang anak dari priai Sunda, Raden Abu Bakar Djadjadiningrat. Dalam buku catatan hariannya, tanggal 5 Januari 1885 ia menulis kisah pertemuannya dengan Sayyid Muhammad Muzain dan membicarakan proses penyunatan. Kemungkinan Snoke telah memeluk Islam pada bulan Desember 1884. Pada 16 Januari 1885, Snoke dikunjungi oleh Kadi Jeddah, Ismail Agha dan 2 utusan dari Kekhalifahan Turki Utsmani. Kedatangan mereka dapat diduga untuk mengkonfirmasi bahwa Snoke telah memeluk agama Islam. 2 hari kemudian, Snoke mendapat undangan pribadi dari wali Kekhalifahan Turki Utsmani di Mekah, Osman Pash. Dari proses memeluk Islam ini, Snoke telah mendapatkan jalannya ke Mekah dengan restu otoritas setempat. Maka pada 21 Februari 1885, Snoke menuju Mekah dan tiba pada 22 Februari 1885. Ia kemudian melakukan tawaf, mencium Hajar Aswad dan meminum air Zam-Zam ketika tiba di sana. Dalam surat pribadinya kepada orientalis Hongaria, Ignaz Goldziher, Snoke menyatakan bahwa keputusannya memeluk agama Islam merupakan jalan baginya untuk dapat memasuki kota Mekah. Dalam surat itu, ia meminta agar perjalanannya ke Mekah dirahasiakan untuk mempermudah misinya. Kepindahannya ke rumah Abu Bakar turut mendukung rencana ini.
Kedua, istilah Israelism yang dipakai Snook di sini bukan saja berarti memeluk agama Islam secara terang-terangan, tetapi juga menggunakannya sebagai muslihat seolah-olah Islam. Istilah Israelism ini pula yang dipakai Snook kepada sahabatnya, Theodor Noldeke ketika ia mengabarkan bahwa ia telah memasuki Ka'bah dan menyebut bahwa ia bisa melakukan itu karena melakukan Israelism. Dan informasi atau setidaknya pembicaraan mengenai ketidaktulusan Snook memeluk Islam, bukan baru-baru ini saja dibicarakan. Tetapi dalam masa-masa berikutnya, hal itu kembali menjadi pembicaraan dalam lingkaran elit di Hindia Belanda. Era Kartini, tokoh perempuan Indonesia yang berhubungan erat dengan kelompok elit di Hindia Belanda misalnya membicarakan persoalan tersebut. Kepada sahabat penanya, Stella Zahandelaar tanggal 23 Agustus 19, atau 15 tahun setelah Snook secara terbuka menyatakan memeluk agama Islam, Kartini menulis tentang Snook yang hampir kehilangan nyawanya di Makkah karena berpura-pura Muslim. Namun kemudian memeluk Islam dan menjadi menantu seorang penghulu. Kabar mengenai diragukannya konversi agama Snook kepada Islam dan perjalanan rahasianya ke Mekah, telah sampai ke telinga Snook di Batavia. Hal ini begitu mengganggunya sehingga ia mempertanyakan sumber kabar tersebut kepada Abu Bakar Jajadiningrat di tanah Arab. Namun disangkalnya pada suratnya pada tanggal 19 Maret 1897, terutama kepada konsul Belanda di Jeddah kala itu, tahun 1897, Eduard de Sturler, menjabat 1895-1897. Tampaknya Snook begitu khawatir dengan rahasia perjalanan Snook di kota Mekah. Snook memang tidak pernah memberi keterangan terbuka mengenai persoalan konversi agamanya. Bahkan menutup mulut mengenai cara kerjanya di Mekah. Snook sendiri bukan orang yang religius, atau dapat disebut agnostik. Ia hanya punya sedikit perasaan religius, dan baginya agama hanyalah fenomena sosial yang menarik perhatiannya. Snook bukanlah orang yang percaya kepada wahyu ilahi. Ia pun tak pernah mengungkapkan keyakinan penuhnya kepada Islam. Bahkan dalam satu surat kepada Goldziher, 1 tahun setelah perjalanannya ke kota Mekah, 11 Juni 1886, Snook mengungkapkan bahwa pengaruh politik Islam bisa membawa pengaruh buruk, dan dia merasa wajib memperingatkannya. Snook bahkan tidak pernah yakin kepada Islam, meskipun ia telah dianggap memeluk Islam dan melakukan perjalanan ke kota Mekah. Satu hal yang pasti, Snook hanya memanfaatkan kesempatannya di Mekah untuk kepentingan pribadinya saja sebagai pejabat politik Belanda.